Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video mengenai tutorial tentang penggunaan aplikasi SPSS dan menganalisis data dari hasil uji menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya izin pengenalan terlebih dahulu. Di sini kami akan membahas mengenai pengaruh stres akademik, lingkungan kampus, dan dukungan sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika Selipi. Pertama-tama dimulai dari latar belakang. Motivasi belajar merupakan faktor penting bagi keberhasilan akademik mahasiswa. Namun dapat dipengaruhi oleh stres akademik, kondisi lingkungan kampus, dan dukungan sosial. Karena menurut kami ketiga faktor ini berperan besar dalam proses belajar mahasiswa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh stres akademik, lingkungan kampus, dan dukungan sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa UBSI Selipi. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah stres akademik berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika Selipi? Yang kedua, apakah lingkungan kampus berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika Selipi? Yang ketiga, apakah dukungan sosial berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi? Lalu yang keempat, apakah stres akademik, lingkungan kampus, dan dukungan sosial berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi? Lalu masuk ke hipotesis. Hipotesis yang pertama, diduga stres akademik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi. H1, diduga stres akademik berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi. H0, diduga lingkungan kampus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi. H2, diduga lingkungan kampus berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi. Yang ketiga, H0, diduga dukungan sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi. H3, diduga dukungan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi. Yang keempat, H0, diduga stres akademik, lingkungan kampus, dan dukungan sosial secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi. H4, diduga stres akademik, lingkungan kampus, dan dukungan sosial secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stres akademik secara parsial terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kampus secara parsial terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial secara parsial terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh stres akademik, lingkungan kampus, dan dukungan sosial secara simultan terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Selipi. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengalaman penelitian, lalu bagi mahasiswa, mengetahui faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, lalu bagi pembaca, memberikan referensi terkait motivasi belajar di perguruan tinggi. Metode penelitian. Kita menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Target kita adalah mahasiswa UBSI Selipi dengan hasil 84 responden. Kita menggunakan teknik non-probability sampling atau purposive sampling. Yang ketiga, pengumpulan data. Kita menggunakan kuesioner Google Form dengan skala Likert.
Yang keempat ada alat analisis. Kita menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 27. Kita masuk ke tata cara penggunaan SPSS dan pembahasan hasil uji analisis. Sebelum kita masuk ke tata cara penggunaan SPSS, kita akan membahas tata cara pengumpulan datanya. Yang pertama, kita membuat kuesioner. Yang kedua, kita mendownload hasil responden. Yang ketiga, kita membuat tabulasi nilai. Lalu di sini ada penggunaan SPSS, yaitu satu, dataset SPSS sebelum ada data uji bentuknya seperti ini, masih kosong. Lalu kita masukkan data tabulasi nilai. Nah, yang ketiga itu ganti nama tabulasi nilai sesuai dengan nilai variabelnya. Lalu ada uji validitas. Yang pertama kita klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate, lalu kita masukkan X1 sampai total X1. Lalu Pearsonnya di checklist dan to tell. Lalu klik OK. Lalu di sini mencari Airtable. Ada rumus mencari Airtable, yaitu yang pertama df sama dengan n-2, lalu do. Nomor 2 ada df sama dengan 84 dikurang 2 sama dengan 82. Nah, ketiga, cari di table baris df sama dengan 82 pada kolom signifikansi 5%. Hasil Airtable yang ditemukan adalah 0,215. Jika R hitung sama lebih dari Airtable, maka kuesioner tersebut dinyatakan valid. Jika R hitung kurang dari Airtable, maka di kuesioner tersebut tidak valid. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai hasil uji validitas yang telah kita cari terlebih dahulu menggunakan SPSS tadi. Yang pertama yaitu untuk variabel X1 dengan nilai korelasi terkecil ada 0,753, sehingga seluruh butir pertanyaan dalam variabel X1 dinyatakan valid. Selanjutnya untuk validitas variabel kedua yaitu X2, yang dimana masing-masing R hitung untuk masing-masing item, yaitu yang terkecil dimulai dari 0,327 dan yang tertinggi yaitu 0,625. Otomatis semua variabel atau butir-butir pertanyaan pada variabel X2 dinyatakan valid. Lalu yang selanjutnya ada uji validitas X3, yang dimana rentang yang terhitungnya dimulai dari 0,772 hingga 0,867, sehingga seluruh butir pertanyaan atau nilai-nilai pada X3 dinyatakan valid. Dan uji validitas yang terakhir yaitu untuk variabel Y, yang dimana nilai R hitung berkisar antara 0,860 hingga 0,913. Dengan demikian seluruh butir pertanyaan variabel Y dinyatakan valid. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan SPSS untuk mencari uji reliabilitas. Yang pertama kita buka analyze, lalu kolom scale, lalu reliability analysis. Kita masukkan butir-butir pertanyaan tanpa memasukkan total variabelnya dengan model alpha, lalu kita oke. Dan nanti kita akan mendapatkan hasil ground base alpha dan juga number of item. Metode ini bisa digunakan untuk variabel-variabel lain. Lalu setelahnya maka keluar hasil dari uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas X1 dengan nilai sebesar 0,948, maka variabel X1 dapat dikategorikan sangat reliable.
Lalu hasil uji reliabilitas X2, dengan demikian hasil uji reliabilitas pada variabel X2 menunjukkan bahwa instrumen ini belum reliable karena nilai Crodbats alpha 0,418 berada di bawah batas minimum yaitu 0,70. Lalu selanjutnya hasil uji reliabilitas X3, nilai Crodbats alpha yang diperoleh sebesar 0,926 dengan jumlah item sebanyak 8. Dengan demikian, kuesioner penelitian ini sangat reliable. Lalu selanjutnya, hasil uji reliabilitas X3, hasil Crodbats alpha sebesar 0,941 menunjukkan bahwa instrumen pada variabel Y tergolong sangat reliable. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama-tama kita klik Analyze, lalu Regression, lalu Linear, lalu di dependent kita masukkan total Y, lalu di independent kita masukkan total X1, total X2, dan total X3. Lalu kita klik plots. Selanjutnya pada Y kita masukkan seresit, dan X kita masukkan zeresit. Lalu kita centang histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue. Hasil uji normalitas p-plot berdasarkan grafik normal p-plot of regression standard dz residual di samping, dapat disimpulkan bahwa data residual dari model regresi memiliki pola yang cukup mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal, meskipun terdapat sedikit penyimpangan di bagian awal dan akhir grafik. Deviasi tersebut masih tergolong wajar dan tidak menunjukkan pelanggaran serius terhadap asumsi normalitas. Lalu selanjutnya ada hasil uji normalitas grafik histogram menunjukkan bahwa distribusi data residual bentuk histogram mendekati lonceng bell shape. Meskipun tidak sempurna simetris, garis kurva normal, garis hitam melengkung juga relatif mengikuti batang histogram. Artinya, secara visual, data residual mendekati normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji normalitas KS. Pertama, kita klik Analyze. Lalu, non-parametric test. Selanjutnya, legacy dialog. Selanjutnya, one sample KS. Pada test variable list, kita menggunakan unstandardized residual. Lalu klik OK. Berdasarkan tabel hasil one sample Kolmogorov-Smirnov tes di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sampel N adalah 84 dengan nilai asim sig 2 min tail sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari batas signifikansi umum yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal secara sempurna. Hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik scatter plot antara regression standardized predicted value dan regression standardized residual, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis horizontal 0 dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengkerucut, melebar, atau melengkung. Pola sebaran acak ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan pada seluruh nilai prediksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.
Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Pertama kita klik Analyze. Kita pilih bagian Regression. Selanjutnya ke Linear. Pada Dependent, kita masukkan total Y. Dan di Independent, kita masukkan total X1, X2, dan X3. Lalu kita klik Statistics. Kita checklist bagian Estimate, Model Fit, R-Squared Change, dan Durbin-Watson. Lalu kita klik Continue. Cara ini juga bisa digunakan untuk mencari uji autokorelasi, uji analisis regresi, linear berganda, uji parsial T, dan uji simultan F atau ANOVA. Hasil uji multikolinearitas. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Hal ini terlihat dari nilai toleransi masing-masing variabel, yaitu total X1 sebesar 0,545, total X2 sebesar 0,517, dan total X3 sebesar 0,399, yang seluruhnya berada di atas batas 0,10. Selain itu, nilai variance inflation factor atau VIF untuk ketiga variabel tersebut juga menunjukkan angka yang rendah, yaitu 1,835 untuk total X1, 1,934 untuk total X2, dan 2,507 untuk total X3, yang semuanya berada di bawah ambang batas 10. Lalu berikutnya ada hasil uji autokorelasi. Berdasarkan output model summary, nilai Durbin-Watson sebesar 1,865 berdasarkan di antara batas DU, berada di antara batas DU dan 4 sampai DU. Sehingga model dinyatakan bebas autokorelasi. Lalu nilai R yaitu sebesar 0,901, menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan dependen. Lalu ada R squared, yaitu sebesar 0,812, berarti 81,2% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sementara 18,8% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Lalu nilai adjusted R squared, yaitu sebesar 0,805 yang mendekati R squared, menandakan model stabil dan tidak overfitting. Adapun standar error of the estimate yaitu 5,2213 menunjukkan rata-rata tingkat kesalahan prediksi secara keseluruhan. Model regresi yang digunakan kuat, layak, dan bebas masalah autokorelasi. Lalu ada hasil uji analisis regresi linear berganda. Yang pertama ada konstanta, yaitu 0,556, menunjukkan bahwa ketika stres akademik lingkungan kampus dan dukungan sosial bernilai 0, motivasi belajar tetap berada pada angka 0,556. Lalu, variabel stres akademik, yaitu X1, dan lingkungan kampus, yaitu X2, memiliki koefisien 0,014 dengan signifikansi 0,694 dan min 0,036 dengan signifikansi 0,737 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar. Lalu sebaliknya, dukungan sosial yaitu X3 memiliki koefisien 0,745 dengan signifikansi 0,00 sehingga berpengaruh signifikan dan menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan motivasi belajar. Lalu ada hasil uji hipotesis parsial T. Yang pertama, stres akademik tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar karena nilai signifikansinya 0,694.
yaitu lebih besar dari 0,05. Yang kedua, lingkungan kampus tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar karena nilai signifikansi 0,737, lebih besar dari 0,05. Lalu yang ketiga, dukungan sosial berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar karena nilai signifikansi 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Sekarang ada hasil uji hipotesis simultan F. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung 115,64 dengan signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan model regresi dinyatakan signifikan secara simultan. Yang berarti X1, X2, dan X3 bersama-sama berpengaruh terhadap Y dan model layak digunakan. Lalu ada uji koefisien determinasi parsial. Yang pertama, kita klik Analyze. Lalu Regression. Lalu Linear. Lalu untuk dependennya kita ambil yang Y. Lalu independennya kita hanya ambil yang total X1 karena kita ingin mencari satu-satu. Lalu kita klik statistik. Lalu kita checklist estimate, confidence interval, model fit, R-squared change kita matiin, lalu case-wise diagnostic. Dan Durbin Watsonnya kita matiin. Lalu continue. Sekarang kita membahas tentang hasil koefisien determinasi parsial X1 terhadap Y. Berdasarkan tabel tersebut, koefisien parsial antara X1 dan Y sebesar 0,432. Dengan kita menggunakan rumus dikuadratkan yaitu 0,432 kuadrat dikali 100% sehingga hasilnya yaitu 18,66%. Sehingga nilai koefisien determinasi stres akademik terhadap motivasi belajar sebesar 18,66%. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pengaruh stres akademik terhadap motivasi belajar sebesar 18,66% dan sisanya yaitu sebesar 81,33% dipengaruhi variabel lain. Lalu untuk variabel selanjutnya yaitu X2, berdasarkan hasil tabel tersebut, yang dimana koefisien korelasi parsial antara X2 dengan Y sebesar 0,471, kita dengan rumus yang sama itu dikuadratkan dan mendapatkan hasil sebesar 22,18%, sehingga menandakan nilai koefisien determinasi lingkungan kampus terhadap motivasi belajar sebesar 22,18%. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan kampus terhadap motivasi belajar sebesar 22,18% dan sisanya yaitu sebesar 77,82% dipengaruhi variabel lain. Yang ketiga, yaitu variabel X3, berdasarkan hasil tabel tersebut diperoleh koefisien korelasi parsial antara X2 dengan Y sebesar 0,901. Sehingga nilai koefisien determinasi yang telah dikuadratkan yaitu sebesar 81,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh dukungan sosial terhadap motivasi belajar sangat besar yaitu sebesar 81,1% dan sisanya yaitu sebanyak 19,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke tata cara untuk mencari nilai koefisien determinasi secara simultan. Pertama kita klik Analyze, lalu Regression, Linear. Dikarenakan simultan, maka kita masukkan variabel independen secara bersama-sama. Lalu kita masuk ke statistik. Kita checklist yang sama seperti mencari secara parsial. Lalu kita klik continue, lalu OK. Dan didapat hasilnya yaitu pada tabel model summary di sini.
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi secara simultan, koefisien model regresi mempunyai nilai sebesar 0,805 atau 80,5%. Berdasarkan hasil uji R kuadrat pada tabel di atas, hal ini menunjukkan bahwa variabel status akademik, lingkungan kampus, dan dukungan sosial secara simultan mampu menjelaskan variasi perubahan variabel motivasi belajar, yaitu Y sebesar 80,5%. Sementara itu sisanya sebesar 19,5% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian kami. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama ada stres akademik, yaitu X1 tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar karena nilai signifikansi 0,694 lebih besar dari 0,05 dan nilai terhitung 0,397 lebih kecil dari 1,989. Lalu yang kedua, lingkungan kampus X2 tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar karena nilai signifikansi 0,737 lebih besar dari 0,05 dan nilai terhitung min 0,337 lebih kecil dari 1,989. Lalu yang ketiga ada dukungan sosial, yaitu X3 berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai terhitung yaitu 7,221 lebih besar dari 1,989. Secara simultan X1 dan X2 dan X3 berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar berdasarkan uji F dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan F hitung 115,064 lebih besar dari 2,72. Cukup sekian tutorial dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.